Fardunya mandi. Gol musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'alamihi fi darin amin ila gol. Furudil ghusl ithnani. Fardunya mandi itu cuma ada dua, beda sama wudu ya. Kalau fardunya mandi ada dua. Yang pertama an-niyah. Niat yang pertama wajib niat. Waktuha awalul ghusl. Waktunya pertama kali basuhan. Li'annal badana fil ghusl kal adwil wahid. Karena badan itu satu anggota dihitungnya saat mandi. Jadi makanya kalau mau mandi secara putus-putus itu nggak masalah karena satu badan itu anggotanya mandi. Kaifiyatu fil ghusl fard. Cara-cara niat di dalam mandi wajib. Yanwi biqalbihi, niat di dalam hati. Wa yasunnu an ayatalaffuz, sunnahnya dilafadzkan. Wa yaqulu, lafadznya itu kan kita di dalam kamar mandi ya. Jadi lafadznya itu enggak ada lillahi ta'alanya. Jadi begini lafadznya, nawaitu raf'il janabah. Saya niat mengangkat janabah yang di badan. Atau nawaitu raf'al hadas akbar. Saya niat mengangkat hadas besar. Atau nawaitu fardul ghusl. Saya niat mandi wajib, boleh gitu aja. Ini paling gampang kalau menurut saya. Nawaitu fardul ghusl. Saya niat mandi wajib. Atau nawaitu thaharah lisholah. Saya niat bersuci untuk sholat. Ini cara-caranya melafadzkan niat. Tetap niatnya yang wajib di dalam hati, tapi sunnahnya dilafadzkan. Di sini ada sedikit alasan, ada masalah gitu. Jika kita mengalami dua hal atau lebih yang mewajibkan mandi, seperti kita wajib mandi wiladah kan ya, kita wajib mandi wiladah, tapi nggak sempat mandi wiladah, akhirnya kita nifas. Jadi ada dua kewajiban mandi kan ya di sini. Maka apakah cukup dengan satu niat saja? Maka jawabannya sudah cukup dengan satu niat saja. Semua kewajiban mandi wiladah tadi, kewajiban mandi nifas tadi sudah terangkat. Cukup dengan satu niat, nawaitu fardul ghusl, itu udah keangkat semua. Atau misalnya ada orang nih, di sini kan dijelasin dua atau lebih. Kalau di dalam kitab Taqrirul Jadidah, contohnya itu seperti orang yang sedang jima dan keluar sperma, itu juga dua hal yang mewajibkan mandi. Atau lebih, misalnya sebelum dia lahiran dia sempat berhubungan dulu sama suaminya, sempat berhubungan, keluar, udah dua nih ya. Habis itu dia tahu-tahu mau ngelahirin, akhirnya dia ngelahirin, jadi tiga kan ya hal-hal yang diwajibin sama dia mandi. Nggak sempat mandi juga, tahu-tahu nifas. Maka mandi besarnya itu tadi, nanti selesai dia nifas. Cukup dengan satu niat saja. Terus ada pertanyaan lagi di sini. Kalau misalnya kita diharuskan untuk mandi, tapi kepengen juga mandi sunnah, apakah cukup dengan satu niat saja untuk keduanya? Maka jawabannya tidak cukup dengan satu niat saja. Contohnya kita selesai berhubungan misalnya sama suami, atau selesai haid, tapi kita kepengen sekalian mandi sunnah malam Ramadan misalnya. Maka niatnya itu dijadikan dua. Saya niat mandi wajib dan niat mandi sunnah malam Ramadan. Harus disebutin dua-duanya. Karena nggak cukup dengan satu niat aja.
Kalau misalnya dia niat cuman mandi sunnah doang, maka dia cuma dapat mandi sunnahnya. Kalau dia niat mandi wajib doang, dia cuma dapat mandi wajibnya. Beda sama puasa ya. Kalau puasa misalnya kita puasa wajib tapi di hari-hari yang sunnah gitu sekalian, maka tanpa diniatkan sunnahnya otomatis kita udah dapat pahala sunnahnya. Beda lagi sama mandi. Kalau mandi harus disebutin dua-duanya niatnya. Walaupun satu kali mandi, satu kali aja mandinya. Jangan misalnya saya niat mandi wajib, habis itu mandi, habis itu saya niat mandi sunnah, mandi lagi gitu, nggak perlu. Jadi niatnya di dempet aja, jangan satu kali.